Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Para ibu yang ana hormati, bersyukur pada Allah pagi hari ini, hari Rabu. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang istiqamah. Pada kesempatan kali ini, saya diminta untuk mengisi kajian ibu dan tema yang mungkin relevan untuk kita bahas ya pada pertemuan kita kali ini adalah karena masih hangat ya, dengan suasana Idul Adha. Ya, kalau di antara para ibu yang saumnya adalah atau Idul Adha-nya hari Sabtu, maka hari ini adalah sudah selesai hari tasyriknya. Tapi kalau yang hari Ahad, Idul Adha-nya berarti hari ini adalah terakhir hari tasyrik. Para ibu sekalian, judul yang saya anggap relevan untuk kita bahas adalah spirit Idul Adha. Ya, tampak Pak Ibu? Tampak ya? Saya beri judul Spirit Dzulhijjah. Kalau para ibu ingat, maka 10 Dzulhijjah itu adalah hari di mana kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan umur dalam rangka menghapus kekurangan di waktu yang lalu, tapi juga adalah membangun ya, hari depan yang lebih baik. Karena satu hari saja kita beribadah kepada Allah di bulan Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Saumu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Satu hari saum, yaitu saum hari Arafah, Allah akan hapus dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi, Masya Allah, itu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu luas ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tawarkan kepada kita, berbahagialah bagi kita yang bisa memanfaatkan momentum itu, dan rugi ya bagi kita yang terlewat. Walaupun bisa jadi dari kalangan ibu-ibu ada uzur ya, karena bisa jadi pada hari Arafah itu malah justru sedang uzur ya, seperti biasanya. Nah, para ibu sekalian, kalau saya boleh sebutkan ya, maka 10 hari yang sudah kita lalui itu setidaknya ada 7
amalan soleh yang seharusnya kita tuntas lakukan. Ya, apakah kita berhasil melakukan 7 ini atau tidak? Nah, silakan Bapak Ibu koreksi sendiri ya. Pertama adalah saum, terutama saum Arafah. Saya katakan saum, terutama saum Arafah, karena saum Arafah itu adalah memang puncaknya. Tadi hadisnya saya sampaikan. Tetapi kalau kita mau, maka sunnahnya sebetulnya kita saum dari mulai tanggal 1. Saya tidak akan bahas karena sudah kelewat ya, tetapi maksudnya adalah seharusnya kita itu saum, atau sedapat mungkin kita tuh saum ya, di hari-hari kemarin itu. Kedua adalah ada namanya 4T, ya, kalau saya singkat adalah 4T, yaitu adalah tasbih, subhanallah, kemudian tahmid, kemudian tahlil, kemudian takbir. Ya. Dalilnya adalah tentu Rasul bersabda, kata beliau adalah fa'aksiru ya fiha min at-tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Ya, jadi perbanyaklah oleh kalian, kata Rasul, di dalam hari-hari 10 itu adalah dengan apa namanya tasbih subhanallah, kemudian tahmid alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, kemudian Allahu akbar. Nah, ini adalah semestinya kita sudah lakukan. Ya, jadi Rasul menganjurkannya itu. Kemudian ada lagi sholat sunnah. Karena hari-harinya hari-hari yang sangat mahal, ya, sebagaimana Rasul sabdakan sampai dipersaingkan dengan jihad fi sabilillah. Ya, ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashar, bahwa beramal di hari-hari 10 ini adalah sangat Allah cintai dan sangat baik menurut Allah. Bahkan para sahabat ketika bertanya, hatta jihad fisabilillah ya Rasulullah, jihad fisabilillah juga Rasul kalah. Kata Rasul, hatta jihad fisabilillah, jihad fisabilillah juga kalah. Illa rajulun waraja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Jadi kalau orang itu perginya membawa hartanya, membawa nyawanya, lalu berperang sampai mati, tidak ada yang tersisa, yang ada paling namanya saja fulan syahid, gitu, baru akan bisa menyaingi nilai pahala yang kita kerjakan pada hari-hari 10 itu. Itu kalau kita bisa ya. Nah, tentu diantaranya adalah sholat sunnah. Mungkin sholat tahajud, mungkin sholat witir, ya, mungkin sholat rawatib, ya, mungkin sholat sunnah mutlak, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah sodakoh. Sodakoh, ya, karena sodakoh yang umum adalah tentu adalah khusus terkait dengan sodakoh apa saja. Ya. Kalau dikerjakan di hari-hari 10 ini, pastinya akan lebih utama lagi. Ya. Allah mengirim malaikat untuk mendoakan orang yang bersedekah. Kata beliau, kata Rasul SAW, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talaf. Ya Allah, bagi orang yang berinfak berikan pengganti ya Allah. Bagi orang yang kikir hilangkan ya Rasul, ya Allah. Artinya adalah bagi orang yang sedekah di hari-hari itu tentu sangat besar ya pahala dan ganjarannya. Nah, kemudian berikutnya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tentu, membaca Al-Quran kapan saja mempunyai peluang pahala yang sangat besar. Apalagi di hari yang sangat mulia, di hari 10 itu. Kemudian berikutnya adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha, kita semua adalah melakukannya, dan itu adalah tentu khas. Ya. Disebut Idul Adha karena memang seperti yang Rasul sabdakan, al-adha yauma yudhahi an-nas, atau al-adha yauma tudhahun.
disebut hari raya Idul Adha karena memang kalian pada hari itu menyembelih atau mereka manusia menyembelih hewan kurbannya pada hari Idul Adha tersebut. Jadi disebut dengan Idul Adha. Atau secara umum di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, Yaumu Arafah wa Yaum Al-Adha wa Ayyam At-Tashriq Iduna Ahlul Islam. Kata Rasul, hari Arafah, kemudian 10 hari Zulhijjah, yaitu Idul Adha, dan hari Tasyrik itu adalah Iduna Ahlul Islam. Itu adalah merupakan hari raya kita, umat Islam. Jadi kata Rasul, kalau Idul Adha, makanya disebutnya Raya Agung ya zaman dulu. Raya Agung itu raya agung, raya yang besar. Karena apa? Kalau Idul Fitri kan hanya 1 hari. Kalau orang mau saum dari mulai tanggal 2 Syawal sudah boleh. Ya, 6 hari berikutnya. Jadi saum sahur Idul Fitri itu hanya 1 hari. Tapi kalau Idul Adha itu sampai 5 hari. Hari Arafah tanggal 9 itu sudah hari raya. Idul Adha tanggal 10 itu sudah hari raya. Kemudian 11, 12, 13 itu hari raya. Atau Rasul, Iduna Ahlul Islam. Nah, Rasul mendefinisikan karena dia hari raya, kata beliau dalam hadis yang lain, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari-hari raya itu adalah hari-hari makan, minum, ya. 11 terutama 12, 13 itu hari tasyrik, hari makan, minum dan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk di dalamnya adalah zikir di sini. Kemudian yang terakhir adalah kurban atau kita sebut dengan udhiyah. Bagi orang yang menunaikan ibadah haji disebutnya namanya al-hadiyu. Bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji disebutnya udhiyah. Ya. Nah, jadi para ibu sekalian minimal tuh 7 tuh anggota agenda ya ibadah kita di 10 hari bulan Dzulhijjah itu. Nah, mana yang sudah kita lakukan? Tinggal kita nilai masing-masing ya para ibu sekalian. Saum misalnya sangat baik, baik, cukup, kurang. Tasbih 4T tadi, ya kalau mau dinilai satu-satu boleh, mau dijadikan satu boleh, ya, sangat baik, baik, cukup, kurang, dan seterusnya. Termasuk kurban, ya, itu adalah sangat baik, baik, cukup, kurang, atau maksudnya tidak melakukan kurban atau tidak berkurban. Kalau tidak berkurban tidak ada nilainya, tapi kalau berkurban boleh dinilai. Kurbannya sangat baik, kurbannya baik, atau kurbannya cukup, atau kurbannya kurang. Nah, seperti itulah. Nah, lalu kemudian akhirnya adalah kita nilai. Jadi secara akumulasi berapa nilai kita? Itu ibadah kita di 10 hari. Lalu bandingkan dengan ibadah di hari lain. Ternyata ibadah di hari yang sangat utama dibanding dengan hari biasa, itu ternyata tidak ada bedanya. Misalnya, ternyata ibadah di hari utama ini, Masya Allah, interest kita sangat tinggi, dan prestasi kita juga sangat memuaskan. Nah, itu kan berarti bersyukur pada Allah. Bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah memberi kemudahan kepada kita untuk beribadah. Itu nikmat Allah tersendiri. Coba kalau Allah tidak berikan nikmat itu, maka kita tidak akan bisa melakukan ibadah itu. Jadi para ibu sekalian, ini adalah seputar kita kenang sebentar tentang bahwa Idul Adha ataupun hari Zulhijjah itu seharusnya kita itu adalah minimal 7 agenda ini ada yang terselesaikan, dan berikutnya bukan saja terselesaikan secara kuantitas tetapi juga secara kualitas. Nah, sekarang kita beralih berikutnya adalah kepada yang lain, ya, yaitu bahwa bagaimana dengan spiritnya. Nah, ini spiritnya banyak sekali para ibu sekalian, ya, ada 15. Tetapi saya hanya ingin barangkali menambah, ya, memperdalam sedikit tentang nomor 1. Ya, tetapi tidak mengapa kita sentuh terlebih dahulu 15 item. Semestinya Idul Adha itu ataupun 10 hari Zulhijjah itu atau ibadah di bulan Zulhijjah itu adalah mestinya 15 ini kita dapatkan.
Mestinya 15 ini tertanam pada setiap kita, tumbuh, berkembang, bahkan mengokoh ya, pada setiap kita umat Islam. Nah kalau tidak, nah saya khawatir. Jadi wajar ya kalau umat Islam itu semakin hari semakin kurang dipertimbangkan oleh umat-umat lain. Karena ternyata memang ibadahnya saja sudah lemah. Sudah ibadahnya lemah, nilai yang ada di dalam ibadah itu pun tidak mewarnai, tidak membentuk karakter, tidak memberikan suatu kepribadian kepada kita. Ya, kayak cerita saja kemarin, alhamdulillah kita sholat Idul Adha di tempat lapangan anu, masya Allah jamaahnya banyak, hanya cerita. Tidak berupa apa yang bersisa dalam diri kita. Harusnya, idealnya, semestinya bahwa Idul Adha yang puluhan tahun melewati kita itu mestinya menyisakan pada kita spirit, ya. Menyisakan pada kita suatu mentalitas, suatu kualitas diri, ya, bahwa kita ini umat Muhammad, hamba Allah yang ditempa dengan berbagai ibadah itu harusnya semakin mantap, harusnya semakin prima, harusnya semakin unggul, harusnya menjadi pribadi yang semakin baik. Gitu. Ada enggak gitu ya? Apa namanya spirit-spirit ini? Coba kita lalui sebentar. Pertama adalah mestinya tanggal 1 sampai dengan 10 atau katakanlah Dzulhijjah secara umum ini adalah memberi kepada kita spirit untuk satu, memenuhi panggilan Allah dengan ketaatan. Ya, bahwa tadi kan sudah disebutkan ya bahwa sebetulnya adalah Idul Adha itu adalah ada saum, ada kurban, ada sholat sunnah, ada hari Arafah, itu kan semua kepatuhan. Kalau kita tidak punya kepatuhan, ya seperti yang saya katakan tadi, ompong semua. Saum tidak, saum Arafah pun tidak. Paling-paling itu adalah Idul Adha. Kurban masih beralasan, katanya uangnya tahun ini nggak cukup. Kemudian apa namanya 4T tadi itu tasbih terkalahkan oleh buka handphone dan WA dan seterusnya. Jadi harusnya kita itu adalah tersimpan nilai bekas daripada 10 hari Dzulhijjah itu mestinya bahwa kita adalah semakin terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah berupa taat dan patuh. Nah, ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah itu semakin tumbuh tidak? Ramadan lewat, nggak tumbuh juga. Dzulhijjah lewat, nggak tumbuh juga. Apa yang bisa kita harapkan dari perbaikan kehidupan kita di masa depan? Investasi kita ketika kita sudah meninggal itu apa sebetulnya? Kalau memang begini. Nah, itu adalah yang pertama. Jadi taat patuh harusnya tumbuh ya dengan simbol-simbol yang kita lewati melalui ibadah-ibadah yang menyimbolkan kita terhadap taat patuhnya kita. Apalagi pada jamaah haji ya. Ini bagi kita saja yang kita tidak menunaikan ibadah haji. Kalau bagi mereka yang melakukan ibadah haji sudah jelas sekali memenuhi panggilannya akan bermulai labbaik. Sejak di miqat jamaah haji mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya kan itu memenuhi panggilan. Ya Allah, Engkau panggil kami, kita, anak untuk berhaji ya Allah. Saya sekarang penuhi ya Allah. Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah. Nah harusnya itu menjadi simbol bahwa bukan saja hajinya, bodinya datang ke sana, tapi coba keseharian kita juga begitu menyikapi seruan Allah, menyikapi syariat Allah, menyikapi halal dan haram dari Allah itu sudah, kalau Allah sudah syariatkan berarti kita tidak boleh nawar, penuhi, patuhi gitu. Tumbuhkan nilai itu, sikap itu, spirit itu dalam kita semuanya. Nah ini adalah nomor satu. Nanti kita kembangkan ya nomor satu ini. Kedua, persatuan umat Islam, masya Allah para ibu sekalian, ya kan? Pertama adalah bersatu secara umum, orang haji kayak tidak haji semuanya sama.
Tanggal 1 Dzulhijjah, semua tahu bahwa ini adalah hari ibadah. Berarti umat Islam bersatu. Masya Allah. Orang yang mengimani tentang tuntunan Rasul, paham semua bahwa tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu hari ibadah. Bersatu. Persatuan ini harusnya juga membentuk, membekas. Kalau gitu umat Islam satu, Allahnya satu, nabinya satu, ajarannya, syariatnya satu. Ayo dong kita bersatu. Nah, kenapa nggak bersatu? Sangat rentan sekali umat Islam ini untuk diadu domba. Untuk urusan jabatan, untuk urusan status, untuk urusan fulus, untuk urusan dunia yang sesaat itu mudah sekali ya untuk diadu domba, dan ini adalah mengerikan sekali. Jadi Pak Ibu sekalian, itu seharusnya ya, yang kedua, spirit Dzulhijjah itu harusnya persatuan umat, harusnya ini idealnya begitu. Kedua, ketiga adalah persaudaraan umat Islam. Ya, bersatu kan bukan hanya bersatu kumpul sholat di masjid, bersatu setelah salam bubar, wukuf di Arafah, berkumpul di Arafah, setelah Arafah selesai bubar. Tidak, harusnya membekas bahwa kita itu ternyata bersaudara, Muslim itu bersaudara. Komandan kita satu. Kalau gitu ayo, semua adalah kita harus punya saling mengenal, saling memahami, saling menjamin, ya. Itu adalah persaudaraan. Jadi namanya sama saudara ya. Misalnya ada kelas-kelas dikit, husnuzon lah. Atau saudara kita lagi susah, bantulah, pedulilah. Namanya bersaudara. Nah, sudahkah kita begitu? Sudahkah Dzulhijjah mampu memberikan spirit kepada kita untuk supaya persaudaraan umat Islam semakin baik? Nah, kalau tidak, ya sama juga kayak kita naik kereta lewat-lewat gitu saja. Berikutnya yang ketiga, yang keempat adalah maha luasnya rahmat Allah. Tadi sudah saya singgung bahwa betapa para ibu sekalian, satu saum saja yang namanya saum Arafah, ya kan? Saum Arafah tuh kalau dari mulai jam 4 kita sudah saum sampai jam 6, itu kan paling 12 jam ya. Ya kan? Paling 8 jam itu. Jam 6 sampai jam 6 lagi, 12 jam. Tambah 2 jam, 14 jam. 14 jam, tetapi Allah tawarkan kamu 720 kali 24 jam. Allah hapus kesalahan. Masya Allah. Itu kalau bukan rahmat Allah yang maha luas, apalagi. Nah, simpan spirit itu dalam diri kita. Allah itu maha rahman, Allah itu maha rahim. Sehingga kita ada gairah untuk datang kepada Allah, untuk memohon kepada Allah, untuk berharap kepada Allah, gitu. Itu namanya ada hasilnya. Tapi kalau tidak, biasa saja, ada seperti tidak ada, ya. Maka jangan-jangan kita harus diasah ya, supaya sensitif, ya. Tidak bandel banget gitu ya. Diberi pelajaran ini nggak membekas, diberi pelajaran itu nggak membekas, gimana kita? Itu adalah yang keempat. Yang kelima, banyaknya pintu kebaikan. Ya, para ibu sekalian coba. Kalau saja tadi bilang 7, apa tidak banyak itu? Coba, tadi saya pertanyaan belum selesai. Misalnya, 7 itu mana yang terselesaikan? Mana yang tidak terselesaikan? Mana yang kita kerjakan, mana yang tidak kita kerjakan. Bagaimana dengan prestasinya? Sangat baikkah, baikkah, kurangkah, cukupkah? Coba nilai. Jadi pintu kebaikan itu dari Allah banyak sekali. Kitanya saja, Allah tawarkan berbagai kebaikan, tapi kitanya seringnya lebih dilalaikan oleh maha. Allah berfirman, "Alhaakumut takatsur." Berbanyak-banyak, bermegah-megah, kehidupan, kemakmuran, berebut materi, finansial, kesenangan duniawi, kalian itu telah dibuatnya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menawarkan apa sih kurangnya?
Kamu bisa saum, saumlah, aku balas, kata Allah. Kamu punya harta, sodakohlah, aku balas. Dan seterusnya. Jadi kebaikan banyak sekali, tinggal seperti apa kita mencoba untuk melakukan. Ada orang yang kuat saum, tapi tidak kuat misalnya qiyamul lail. Ada orang kuat qiyamul lail, tapi tidak kuat sedekah, macam-macam. Tapi minimal pilih dong, segera pilih mumpung hayat masih di kandung badan. Apa kebaikan yang bisa kita pegang sampai mati untuk menjadi modal bahwa ya Allah, saya dulu waktu di dunia membeli rahmat dan surgamu itu dengan itu. Gitu. Tapi bayangkan Bapak Ibu sekarang kalau tidak pernah nyoba sholat. Ya, kalau lagi butuh sholat. Kalau nggak butuh nggak sholat. Ngaji. Kalau senggang ngaji. Kalau nggak senggang nggak ngaji. Nah, gimana itu Bapak Ibu sekalian? Jadi intinya adalah pintu kebaikan itu banyak sebetulnya. Tinggal kita ya, di dalam Zulhijjah tadi sudah tawarkan minimal 7. Kemudian yang keenam adalah nilai Zulhijjah itu adalah bahwa bermujahadah dalam kebaikan. Betul, Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa kebaikan itu tanpa mujahadah. Apapun sebetulnya rumusnya adalah harus dengan sungguh-sungguh. Zulhijjah itu memberikan kita untuk sungguh-sungguh. Atau Rasulullah SAW misalnya man wajada sa'atan falam yudahi. Barang siapa yang dia punya kelapangan rezeki tapi tidak berkurban. Ada sanksinya kata sekolah ya proban nama musola. Jangan dekat-dekat dengan musola. Waduh, kan sanksinya berat itu. Seolah-olah kita sholat ini tidak dilihat oleh Rasul. Tidak dianggap hadir. Kalau begitu apa? Kita harus berusaha. Gimana caranya? Nabung kayak untuk apa? Ya, cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan. Bisa. Kenapa untuk nyicil beli sesuatu yang akan memberikan syafaat pada kita hari kiamat kok nggak mampu? Nah, ini ada apa sebenarnya kita ini? Nah itu berarti ada spirit yang kurang pada kita, mujahadah dan pada diri kita masih kurang. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesuatu yang harus kita perbaiki. Spirit Dzulhijjah sudah pasti, tetapi sejauh mana spirit itu memancar pada diri kita. Berikutnya mengobati kikir, ya. Berkurban itu sebetulnya antara lain hikmahnya supaya kita tidak kikir, tidak bakhil. Ayo dong peduli. Apa yang Allah berikan pada kamu itu, Allah kan tidak pernah kikir padamu. Kenapa kamu jadi kikir? Ayo berbagi sama orang. Ya tidak bisa dengan yang sangat ideal, yang biasa dan seterusnya. Kalau Rasul kan ideal. Rasul itu adalah dhaha bikamsaini amlahaini aqranain zabahahuma biyadihi wa wada'a rijlahu ala safahihima. Di dalam riwayat bahwa Rasul itu berkurban dengan 2 kambing gibas besar, gemuk, bertanduk. Masya Allah, kan ideal sekali. Nah kita nggak bisa ya, dari apa yang kita bisa. Toh pada akhirnya Allah tidak menilai dari dagingnya, luhumuha, wala dima'uha. Ya, tidak dari dagingnya, tidak dari darahnya. Walakin at-taqwa minkum. Ketakwaan dari kalian. Jadi para ibu sekalian, selain bermujahadah, kita juga adalah dikikis ya. Terkikir yang bisa jadi ada pada kita. Berikutnya silaturahmi. Silaturahim. Tentu ya, bayangkan sebetulnya spirit silaturahmi ini diajarkan, dididik, dibiasakan oleh Idul Adha. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, itu saudara kita tuh, teman kita tuh, tetangga kita tuh, handai tolan kita itu kanan kiri itu bersalaman. Taqabbalallahu minna minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf ya barangkali ada kesalahan. Itu silaturahmi itu, para ibu sekalian. Bahwa kita harus sering rekat dengan ke kanan kita, ke kiri kita, ya. Akur, kemudian apa namanya itu ramah, kemudian akrab, romantis. Itu sebetulnya yang dibangun oleh Islam. Jangan percaya kepada subhat yang selalu ditebar pada umat Islam bahwa Islam itu ganas, bengis. Itu memang sengaja dibangkitkan supaya orang fobi terhadap Islam. Sebenarnya kan tidak.
terhadap saudara seperti itu, harus loyal, harus peduli dan segala macam terhadap orang lain, tidak boleh ganggu, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agamamu, sudah masing-masing. Artinya adalah hebat sekali. Nah, jadi para sekalian itu spirit ya, Idul Adha. Berikutnya yang ke-9 adalah rela berkorban dalam kesolehan. Jadi kalau itu adalah soleh, maka kita diajarkan untuk berkorban. Para ibu sekalian, orang mau masuk neraka saja berkorban kok. Dia rela tinggalkan keluarganya, dia rela tinggalkan pekerjaannya, dia rela mengeluarkan isi dompetnya, dia rela sampai larut malam di bar dan di tempat-tempat maksiat itu. Para ibu sekalian, ternyata berkorban. Untuk masuk neraka itu berkorban. Coba kalau lihat orang yang bunuh diri, sampai dengan nyawanya dia korban. Hanya ingin lari dari masalah, berkorban. Dia bunuh diri. Dan itu, para ibu sekalian, mengerikan sekali. Di Indonesia ini, itu adalah sampai orang yang bunuh dirinya itu adalah ternyata tidak basa-basi, sangat banyak sekali. Di Indonesia itu, sampai orang yang bunuh diri itu puluhan ribu. Sampai katanya, adalah per hari itu bisa dihitung 5 orang. Kalau dihitung ya di statistik itu satu hari itu sampai bisa jadi 5 orang orang itu kan ngeri sekali. Jadi para ibu sekalian itu adalah padahal dia jelas kalau matinya bunuh diri ya, ancamannya adalah masuk neraka. Urusan kekal atau tidak wallahu alam, tapi dia diancam untuk masuk neraka. Berikutnya para ibu sekalian adalah bahwa orang yang mengikuti hari-hari 10 Dzulhijjah itu adalah dia punya kesempatan untuk beruntung. Itu waktu itu. Bahwa 1 sampai 10 hari, 1 sampai 13 hari itu kan waktu. Wal asri. Innal insana lafi khusrin, dan belum tentu di bulan Zulhijjah tahun yang akan datang kita masih hidup. Coba bayangkan kalau kita ingat itu. Betapa menyesalnya ketika kemarin kita ditawarkan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, ternyata kita tidak bisa memanfaatkan itu. Rugi. Spirit ini harus muncul selalu pada kita. Bulan Dzulhijjah merangsang kita untuk betul-betul selalu memanfaatkan usia sempat umur ini untuk beruntung, untuk mendapatkan keselamatan, keberkahan dari Allah SWT. Itu spirit Dzulhijjah. Berikutnya adalah mentauhidkan Allah ya, para ibu sekalian, bagaimana tidak? Kan tadi ya, subhanallah, kita memuji siapa? Mensucikan siapa? Kan Allah. Memuji Allah, alhamdulillah. Siapa yang dipuji? Allah. La ilaha illallah. Kita mentauhidkan Allah. Tidak ada Tuhan yang benar, yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu keyakinan la ilaha illallah. Kemudian Allah Akbar. Allah Maha Besar, berarti tauhid. Tidak boleh membesarkan Tuhan selain Allah. Tuhan yang Maha Besar itu adalah hanya satu. Dialah Allah. Itu dibangun selama kita bulan Dzulhijjah, terutama di hari tasyrik ya, kan ada takbir ya, dari mulai hari Arafah, pagi Arafah sampai dengan hari 13 itu kita disuruh sebetulnya untuk bertakbir. Bahkan para sahabat dahulu itu Abu Hurairah, Abdullah bin Umar itu sampai dengan takbir itu di pasar dan gemuruh penghuni pasar mengikuti takbirnya Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Kalau sekarang kan sepi-sepi saja. Para ibu sekalian, coba tolong perhatikan, mudah-mudahan para ibu tidak begitu ya. Kan seharusnya sunnahnya ba'da sholat fardu itu kita itu adalah bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya dikeraskan, tapi kan kebanyakan gerendeng doang, nggak pede. Mudah-mudahan para ibu tidak begitu. Tapi itu adalah sebetulnya spirit bahwa kita harus mentauhidkan Allah. Berikutnya harus mensyukuri nikmat Allah.
nikmat Allah pada kita itu harus disyukuri. Syukur bahwa kita masih panjang umur, syukur kita masih sehat, syukur kita masih lapang. Nah, mensyukuri nikmat Allah itu dengan ketaatan. Berikutnya adalah solidaritas ya, dan kepedulian sosial. Ya, kan tadi diajari kurban. Kurban itu untuk apa? Kamu makan sebagian, kamu bagikan kepada tetangga, pada orang yang membutuhkan, orang fakir miskin yang sangat jarang menyentuh, melihatnya aja kan jangan jarang. Sekarang, Masya Allah, kita bahagiakan mereka, kita bagi untuk mereka, kita peduli pada mereka. Itu adalah ajaran Islam. Spiritnya itu kita harus solidaritas terhadap saudara muslim, harus peduli, jangan ego, ya, jangan anani, ya. Tetapi peduli dong pada sesama. Saudara kita ada yang butuh, ada yang susah. Nah, itu adalah berikutnya adalah bisnis ya, Pak Ibu sekalian. Siapa yang tidak kenal ya? Bayangkan sekarang ini mungkin orang-orang yang jangan-jangan masih belum selesai ngitung. Orang yang bisnis kambing, hewan ternak nih, kambing, sapi, domba, itu masih mungkin proses akuntingnya masih berlangsung. Berapa nih keuntungan, berapa transaksi, berapa yang harus dikembalikan, stoknya tinggal sisa berapa. Itu bisnis. Belum lagi kalau mungkin ada orang yang mau memperbaharui baju, bajunya baru di Idul Adha, Idul Fitri belum tentu baru, Dzulhijjah ada rezekinya, beli baru. Bisnis, Allah berikan kepada manusia kesempatan-kesempatan untuk menuai rezeki yang lapang, yang banyak. Allah berikan momentum-momentumnya. Momentum Idul Fitri, momentum buka bersama, momentum Idul Adha, momentum kurban. Semua itulah pergerakan usaha. Bahkan, nomor 15 saya cantumkan bahwa dengan bayangkan bahwa berapa ribu ya, sapi, domba dipotong kemarin atau selama hari Idul Adha, tahun depan akan dipotong lagi. Berarti kita harus ada rekayasa bagaimana upaya teknologi supaya peternakannya menjadi mencukupi kebutuhan. Nah, itu kan tantangan sendiri. Berarti di situ perlu ilmu pengetahuan, perlu teknologi. Bayangkan Idul Adha membangkitkan spirit bukan saja urusan masjid, urusan ibadah mahdoh, tetapi sampai urusan sains dan teknologi. Bayangkan kalau kita pikirkan Bapak Ibu sekalian, ini namanya adalah spirit. Spirit daripada Idul Adha ya, atau spirit 10 Dzulhijjah. Tadi saya sampaikan bahwa nomor 1 ya, akan saya sedikit tambahin ya. Mudah-mudahan tidak lupa ya. Jadi Idul Adha itu adalah memberi kepada kita spirit. Spirit apa? Nomor 1, memenuhi panggilan Allah untuk taat dan patuh. Tolong garis bawahi kalimat taat dan patuh. Bukan tidak taat dan tidak patuh. Atau dengan kata lain, bukan kufur, bukan maksiat. Dzulhijjah itu mengajarkan kita untuk tidak maksiat, untuk tidak kufur, untuk justru meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Diri kita selamat, diri kita bahagia, diri kita stres. Para Ibu sekalian, menurut penelitian nih, ya, katanya orang Indonesia itu 1 dari 5 orang itu mengalami adalah jiwanya tidak sehat. Wah, ngeri itu. Jadi kalau ada berapa orang kita yang hadir, itu jangan-jangan 1 dari 5, mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak ya. Allah melindungi kita insya Allah. Tetapi para ibu sekalian, menurut penelitian itu adalah 1 dari 5 orang warga Indonesia itu adalah mengalami gangguan jiwa, melalui kesehatan jiwanya itu terganggu, mungkin stres, mungkin depresi, mungkin ya gitulah. Jadi itu adalah bayangkan sampai mengatakan 1/5 atau 20% warga Indonesia. Jadi kalau sekarang 270 juta, berarti lebih daripada 50 juta. Nah, lebih dari 50 juta orang mengalami jiwanya terganggu. Allah musta'an. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya ingin tambahin ya tentang nomor 1 ini, ya spirit ketaat patuhan dan cinta negeri. Nah, saya tambahkan. Kita sebagai orang Indonesia, ya
Allah lahirkan di Indonesia, Allah tumbuh kembangkan di Indonesia, bahkan bisa jadi kita akan dimatikan juga di Indonesia. Sudah wajar lah kalau kita adalah mencintai Indonesia, menjaga Indonesia. Ya. Cuman gimana sih cara menjaganya? Perspektif Al-Quran, ya saya bicarakan karena kita pengajian. Ya. Menurut Allah, menurut Rasul itu, supaya negeri kita ini terjaga, terpelihara, supaya kehidupan kita ini aman, damai, tentram, sejahtera, itu gimana sih? Tapi, dan belum lupa ya bahwa spirit Dzulhijjah itu membuat kita tambah patuh. Ada ibadah ini, ada ibadah itu, ada disuruh ini, suruh itu. Supaya kita jadi patuh, taat, dan kalau sudah taat patuh, Allah balas. Nah, yang jadi masalah adalah spirit ini coba kita aplikasikan. Langkahnya implementasi. Apa langkah implementasi kita supaya selalu terjaga ketaat-patuhan kita kepada Allah SWT. Nah, ini. Indonesia ini katanya itu adalah sedang mengalami krisis multidimensi. Ada miskin, ada nganggur, ada radikalisme, ada tidak merata pembangunan, ada semeraut tata kota, kriminal, korupsi, ya, perusakan lingkungan, narkoba, tidak meratanya pendidikan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, para ibu sekalian, itu sudah bukan isu lagi. Jadi Indonesia ini butuhlah ya keikutsertaan kita semua untuk menjaga, coba jaga Indonesia ini. Karena kita warga Indonesia, masing-masing kita adalah jaga diri, jaga keluarga supaya negara kita, lingkungan kita terjaga. Nah, menurut konsep Al-Quran seperti apa? Ya. Tolong, ini adalah implementasi. Kita disuruh taat patuh, disuruh taat patuh, disuruh taat patuh oleh Allah melalui 10 Dzulhijjah tadi. Bagaimana implementasikan? Sehingga bisa jadi berdampak kepada bukan saja diri kita, tapi juga negara, bangsa. Lihat di dalam Al-Quran, kata Allah misalnya di sini, ada beberapa ayat. Allah jamin, kalau tadi banyak gangguan jiwa, ya banyak multidimensi tadi, masalah begitu banyak. Sebetulnya, kalau menurut konsepnya Al-Quran, ya, tinggal kita beriman atau tidak saja. Misalnya surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wa imma ya'tiyannakum minni a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau datang dari kami petunjuk, maka Allah jamin, kata Allah, kalau mengikuti petunjukku, maka kalian tidak akan mempunyai rasa takut, tidak akan mempunyai rasa sedih. Garis bawahi baru sekali. Takut dan sedih ini kan jiwa. Tadi saya katakan ternyata terbukti Indonesia sekian bahkan dari 20% itu adalah bermasalah dalam urusan kejiwaan. Jangan-jangan takut dan sedih juga. Kenapa itu tidak? Kenapa? Karena tidak mengikuti. Tidak mengikuti petunjuk Allah. Kalau menurut Allah, surat Al-Baqarah kata Allah, balaman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu, dan seterusnya sampai kata Allah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang itu berpasrah diri kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah, tak akan sedih dan takut. Kata Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah wa atuz zakah. Lalu Allah sebutkan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Beriman, beramal soleh, sholat, zakat, nggak akan takut, nggak akan sedih. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, ini kan kita cari itu. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau kamu mati di jalan Allah, kamu tidak akan takut, tidak akan sedih. Jadi, sedemikian banyak sebetulnya kita ditawarkan oleh Allah untuk apa yang kamu cari sebetulnya. Kalau kamu ingin terbebas dari urusan gejala jiwa tadi itu, ya kerjakanlah tadi resepnya Allah SWT. Ikuti Al-Quran, ya. Kemudian berikutnya adalah berpasrah dirilah kepada Allah, berimanlah, ya sholat, ya zakat, gitu ya.
Dan ini tambah. Kata Allah SWT, jangan maksiat. Jangan maksiat kepada Allah, kepada Rasul. Wa may ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu naro jahannam. Orang yang maksiat pada Allah, bermaksiat pada Rasul, maka dia akan dimasukkan ke dalam jahanam. Bahkan kata Allah, orang yang maksiat pada Allah, maksiat pada Rasul itu sesat. Dalam surat Al-Ahzab nih, Allah berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang maksiat pada Allah, maksiat kepada Rasulullah, maka orang itu telah sesat, sesat-sesatnya, sejauh-jauhnya sesat. Gimana kita mau menjadi orang yang memperoleh keagungan tadi Zulhijjah itu, memperoleh janji Allah, peluang dari Allah, orang itu adalah bermaksiat pada Allah. Jadi begitu juga dengan keadaan kita berbangsa dan bernegara. Semua warga Indonesia, terutama di sini adalah orang yang beriman, orang yang berislam, sadari bahwa ternyata sebetulnya mewujudkan, merealisasikan yang disebut dengan semua itu adalah kalau kita tidak melakukan maksiat pada Allah, tidak melakukan maksiat kepada Rasulullah. Jadi para ibu sekalian, ini adalah suatu hal yang harus kita sadari bersama. Nah, oleh karena itu yang pertama adalah ingin saya sampaikan ya, terkait dengan apa yang harus ya, kita realisasikan, kita implementasikan. Katanya tadi Idul Adha ataupun 10 Dzulhijjah itu adalah menyuruh kita untuk banyak taat, banyak patuh kepada Allah. Ya, patuh, taat pada Allah. Coba kita lihat. Kita ini harusnya ketika melihat orang yang taat, kita dorong. Tapi ketika melihat orang yang maksiat, jangan diam saja. Kita harus ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena orang yang tidak bernahi mungkar, para ibu sekalian, jangankan urusan yang besar. Dia kalau berdoa nanti tidak dikabul oleh Allah. Kata Allah SWT, hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi dari Al-Hudzaifah ibnu Yaman, kata beliau, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushakanna Allahu an yab'atsa 'alaikum iqaman minhu tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Kalau kalian tidak amar ma'ruf nahi munkar, nanti kalau kalian ditimpa musibah, kalau kalian butuh pada Allah, kalian datang pada Allah, ternyata Allah tidak mau mendengarkan, tidak mau mengabulkan permintaan. Bahkan serem sekali Bapak Ibu sekalian. Kita itu kan sangat butuh pada Allah. Ketika kita tidak dipedulikan oleh Allah, lalu sama siapa lagi akan bisa menolong kita? Jadi Bapak Ibu sekalian, biasakan dalam kehidupan kita itu kalau ada yang baik, kita support. Jangan justru dibuat hobi. Jangan dibuat hobi. Motivasi orang itu bagus, ahsanta, jazakallahu khairan. Tapi kalau orang itu berbuat kemungkaran, jangan diam, jangan dibiarkan. Tegur. Kemudian bila perlu adalah dikurangi, dihentikan. Apalagi kita bisa punya kewenangan. Maka harusnya kita itu adalah membuat orang itu sadar sehingga bisa meninggalkan maksiatnya. Lihat di dalam hadis ini, ngeri sekali Bapak Ibu sekalian. Kata Rasul, orang yang mendiamkan orang yang berbuat kemungkaran sama dengan membiarkan orang yang membolongi kapal laut yang sedang kita kendarai bersama. Lama-lama air akan masuk ke dalam kapal itu, lalu akan memenuhi kapal itu, bahkan akan menenggelamkan kapal itu, bahkan akan membuat orang yang menjadi penumpang kapal itu mati semua. Ini ilustrasi, ya, hadisnya panjang, saya tidak akan baca. Ya. Mathalul qa'imi ala hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahammu ala safinatin, dan seterusnya. Intinya adalah kata Rasulullah SAW, di sini ada kata-kata. Bahwa katanya adalah ada yang berusaha untuk membolongi. Sini disebutkan adalah
Katanya, lau anna kharaqna fi nasibina. Coba kalau kita misalnya adalah katanya sini kharaqna. Coba kita bolongi saja. Kan bagian kita duduk di sini nih. Udah nggak usah mengganggu orang lain. Bagian dia aja katanya bolongin di situ. Nggak usah kita membuat orang lain gaduh, orang lain terganggu. Dia berpikirnya dirinya, kelompoknya, komunitas kecilnya, kesenangan sesaat dia. Pada sebetulnya itu kalau dibiarkan, kata Rasulullah SAW, wa in yatrukuhum wa ma'aradu halaku jami'an. Semua mereka akan binasa. Apa tidak ngeri? Kalau di masyarakat kita, di bangsa kita, di negara kita, ya banyak kekufuran, banyak kemaksiatan, lalu kita diam baik, gitu ya. Diam saja, tidak peduli, tidak ada satu tergerak hati untuk berserta, mengurangi kemungkaran itu, memberi pencerahan. Jangan begitu, harusnya kamu tuh begini. Tidak ikut serta begitu, tapi masing-masing diam. Dan masing-masing aja lah. Selamatkan aja diri orang masing-masing. Gitu. Semua berpikir begitu, akhirnya kemungkaran merasa mendapatkan kebebasan, lalu dia tambah luas, tambah luas, tambah luas. Bahkan bisa jadi menyerang kamar di mana kita tidur di situ, kita pun tidak berdaya untuk melawan. Karena apa? Karena dulunya kita membiarkan kemungkaran. Jadi para ibu sekalian, itu adalah kalau kita sayang pada diri kita, sayang pada lingkungan kita, negara dan bangsa kita. Kalau menurut Rasulullah, hendaknya hidupkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Para ibu sekalian, berikutnya adalah yang lain. Ya. Tinggalkan riba. Semua yang tadi saya katakan itu bisa jadi ada di tengah-tengah kita. Termasuk ini, ya, riba. Jangan terlibat riba sedapat mungkin. Jangankan gede, kecil aja enggak. Kalau negara kita mungkin sudah terlilit ya, para ibu sekalian. Jadi sudah, wah, bayarnya, bunganya sudah pusing. Ratusan miliar. Bayangkan, kalau itu adalah riba, gimana sebabnya? Negara dan bangsa ini adalah dibangun di atas riba. Tentu juga yang lain, tetapi antara adalah itu. Oleh karena itu wajar kalau kenapa keberkahan itu sulit didapatkan. Kenapa selalu masalah itu merundung kita. Jangan-jangan harusnya kita semua sebagai bangsa Indonesia berpikir kalau kita cinta Indonesia, ini adalah riba. Kitanya itu, ya, ketika mungkin banyak bergaul dengan banyak perbankan, ya, bank, gitu ya, tidak menganut bahwa harusnya tidak boleh sistem riba berjalan. Maka akhirnya riba itu akan berdampak buruk kepada kehidupan. Di sini Rasul ya bersabda pada kita, riwayat Imam Al-Bukhari ya, dari Abu Juhfah, ya, kata beliau bahwa Rasulullah SAW itu melarang harga darah. Harga dari darah, berarti jual beli darah. Ini perlu pembahasan fikih. Tapi misalnya kalau orang itu menjual darah yang benar secara tekstual, misalnya marus, ya haram tuh. Orang kurban kemarin banyak darahnya, buat marus lalu dijual itu haram. Atau darah bisa jadi darah yang lain, ya kalau orang membisniskan, ya. Nyawa misalnya gitu kan. Jual beli orang misalnya dan seterusnya. Saman al-kalbi, ya, jual beli anjing, ya. Kasbil baghi misalnya itu golongan wanita-wanita yang menjajakan diri, ya. Menjadikan dirinya itu sebagai modal investasi meraih harta, menjual diri, menjual kehormatannya. Dan sekarang ngeri ya para ibu sekalian, ternyata banyak itu. Ya. Ada orang yang bahkan untuk ngasih nafkah orang tua, ya, untuk mengatasi kesulitan hidup, itu dengan cara jalannya adalah menjajakan diri. Itu ada haram itu. Kasbil baghi, haram. Nah, oleh Rasul dilarang. Ada
yang sengaja menawarkan diri ya untuk jadi seolah sewaan, ya, seolah kayak Gojek, gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Itu haram. Bagaimana akan berkah? Bagaimana kalau negara ini membiarkan upaya itu? Ya, tentu akan menjadi masalah, bukan jadi solusi. Itu calon masalah. Ya, jadi berikutnya adalah Pak Ibu sekalian, misalnya ini masih juga masalah zina. Jadi saya kalau cantumkan di situ urusan zina, urusan curang, ya, urusan tentang tidak membayar zakat, urusan tidak menjadikan syariat Allah sebagai panglima, ya, sebagai penutus perkara. Kita bicara dengan orang Muslim ya di sini. Harusnya seorang Muslim itu menjadikan Al-Quran dan hadis itu pemutus perkara dalam urusan sengketa, urusan permasalahan mereka yang mereka hadapi. Itu konsekuensi iman. Ya, jadi kata Allah SWT dalam surat Al-Isra, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, ya. Jangan kamu dekati zina, ya, karena itu adalah perbuatan keji. Ya. Ternyata tadi ya, berzina. Lalu kemudian berikutnya adalah zina itu dimodifikasi sekarang. Ada mungkin ada istilah LGBT di situ, ada yang laki-laki pengen jadi perempuan, yang perempuan pengen jadi laki-laki, tidak menerima. Keputusan Allah kamu jadi laki-laki nggak diterima. Keputusan kamu jadi perempuan tidak mau diterima. Dia ingin kalau perempuan pengen jadi laki-laki, kalau laki-laki pengen jadi perempuan, tidak punya rahim pengen hamil. Bayangkan para ibu sekalian. Dia rubah kelaminnya seolah milik dia. Itu bukan milikmu. Milik Allah. Allah ciptakan, Allah yang mengadakan. Allah yang membuat itu. Kok kamu robah-robah sendiri? Para ibu sekalian, itu adalah betapa sekarang ini kan. Lalu kata Allah, kamu kalau laki-laki kawinnya sama perempuan. Berubah. Kawin laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Soalnya dia ingin melampiaskan nafsu sesuai dengan kendali nafsunya sendiri. Itu adalah menunjukkan bahwa orang itu tidak ada satu keyakinan dalam dirinya bahwa dia itu ada bukan karena dia, tapi karena Allah. Allah lah, kata Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Tuhanmu yang menciptakan, dan Allah pula yang menentukan pilihan. Kamu jadi laki-laki, kamu jadi perempuan, si fulan kaya, si fulan miskin, si fulan jadi putih, si fulan jadi gelap. Itu Allah yang menentukan. Nah, karena tidak punya nilai itu, ya bablas. Kalau itu terus terjadi, baru sekalian, saya ngeri. Ini terjadi apa yang terjadi pada kaum Nabi Lut, akan kembali pula Allah berikan kepada umat ini. Mudah-mudahan kita tidak. Nauzubillah min dzalik. Kata Allah SWT dalam surat Al-Hijr, faja'alna 'adiyaha safilaha wa amtarna 'alaiha 'alaihim hijaratan min sinjil. Kami balik gitu. Yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Berarti kan dikubur. Mungkin saja bangunan tinggi, mungkin peradaban kita sudah buat, tata kota yang indah sudah kita buat. Ternyata karena warganya berbuat zina, ya, berbuat keliwat, mengerjakan perbuatan kaumnya Nabi Lut, ya, homo dan sejenisnya, maka para ibu sekalian nanti akan Allah balik. Ini berita loh, berita tentang ada perspektif sejarah dalam Al-Quran. Kalau ini dilakukan, maka tidak mustahil. Ini pun akan berulang. Betapa ngerinya. Ngeri sekali. Kita senang di atas permukaan, lalu dikubur di bawah dalam-dalam, ya mati. Mau mati. Gitu. Itu ternyata adalah bukan dengan kemaksiatan, tapi dengan ketaatan pada Allah. Jangan. Ini boleh, berarti kerjakan. Ini jangan, berarti nggak boleh dikerjakan. Rambu-rambu itu Allah yang memberikan, Allah yang mencipta kita. Jangan sekarang sendiri. Nah, berpikir seperti itu, ya, itu adalah berpikir Al-Quran. Ya. Jadi kalau orang sekarang cerdas itu cerdas menurut apa? Cerdas itu adalah harus, kalau bagi kita orang Islam, cerdas menurut Al-Quran. Berpikir menurut Al-Quran, bukan menurut kemaluan dan menurut perut.
menurut syahwat, menurut hawa nafsu, tetapi menurut Al-Quran, menurut wahyu. Jadi itu contohnya. Berikutnya adalah misalnya kita ingat ini ngeri, mungkin coba mari kita kaji berbagai problem di negara kita. Ya, itu adalah bisa jadi kalau menurut Rasulullah sudah 14 abad yang lalu Rasul berita. Dan Rasul bukan peramal ya, tapi wahyu. Kata Rasul dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar, kata Rasul, kalau perbuatan zina sudah dikerjakan dalam suatu kaum, bahkan terang-terangan, maka Allah akan tebar di tengah-tengah mereka penyakit namanya ta'un. Penyakit menular. Kelaparan yang tidak pernah sedahsyat itu dialami oleh umat terdahulu. Berarti dua, Para Ibu sekalian. Zina memunculkan dua petaka. Petaka yang pertama adalah penyakit menular. Terlepas ya urusan COVID-19 atau tidak, bisa jadi ya itu pelatihnya saja, jadi pemantiknya saja. Sebetulnya adalah karena zinanya itu ada. Jadi orang yang berbuat zina itu harusnya jangan egois, jangan hanya senang dia, untung dia sendiri saja, tetapi pikirkan juga orang lain. Dia telah menyebabkan orang lain terkena petaka akibat dampak perbuatannya. Belum lagi kelaparan. Kelaparan kan krisis moneter, Pak Ibu sekalian. Orang susah makan, berarti banyak orang miskin, berarti banyak orang nganggur, dapat kerja susah, karena dapat susah, nggak terus makan. Berarti kebutuhannya tidak terpenuhi. Kebutuhan lebih besar daripada pemasukan, itu miskin. Tambah besar, ya tambah fakir. Itu kemiskinan, kefakiran, itu zina yang menyebabkannya. Menurut analisa hadis Rasul. Berikutnya adalah kata Rasul, walam yamqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisanin wa syiddatil mu'nati wa jawri sultani alaihi. Kalau udah curang, suatu bangsa, suatu komunitas, masyarakat, di sana hidup curang. Kalau beli pengennya untung, kalau jual merugikan konsumen. Ya. Kalau kerja pengennya terlambat, kalau pulang pengennya duluan, kalau gaji pengennya penuh. Misalnya seperti itu. Dan sejenis itu. Itu ternyata pendatang terhadap musibah, pengundang musibah. Musibahnya itu menjadi kemarau yang sangat panjang. Ya, kalau bahasa sekarang namanya global warming. Ya. Kemudian misalnya kehidupan jadi susah, krisis moneter lagi tadi, penguasa semakin zolim, itu ternyata 3 musibah, 3 petaka. Akibat apa? Curang. Coba Pak Ibu sekarang ada nggak curang? Kalau curang ada ini, ya, akan berdampak pada ini. Ya zakat, harusnya zakat, ya tidak zakat. Akhirnya apa? Hujan Allah turunkan hanya ingin karena supaya binatang hidup, bukan untuk manusia. Kata Rasul, muni'ul qatar minas sama walau lal bahaim lam yubtaru. Kalau karena Allah bukan sayang kepada binatang, Allah tidak akan turunkan hujan. Ngeri. Kalau misalnya umat Islam itu sudah tidak mau berhukum kepada syariat Allah, hukum Allah itu ya atau ibadah itu hanya di masjid, baca Quran, zikir gitu aja. Tapi Islam tidak diberikan peran untuk mengatasi masalah, memberi solusi terhadap multidimensi seperti sekarang kita ini, sehingga hukum Allah tidak dianggap ada. Disangkanya Islam itu hanya ngajarin zikir, sodako, baca Quran, sholat, gitu saja. Tidak mengajarkan perkara mungkin urusan ekonomi, urusan politik, urusan hubungan antar dua negara, bilateral, dan segala macam. Udah, itu urusan zikir aja, zikir, sodako, sholat. Gitu. Merumuskan akhirnya apa? Ya tadi sudah disebutkan bahwa itu akan menyebabkan negara ini tidak akan pernah solusi. Cekcok terus. Ribut terus. Kacau terus. Carut marut terus. Itu kata Rasul, bukan kata saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita cinta nggak sih pada negara kita ini? Kita nih ingin menjaga nggak sih?
ingin masih hidup masih. Kalau ya, maka spirit Zulhijjah itu yang tadi saya katakan, kita diajarkan untuk labai, untuk memenuhi panggilan Allah, untuk memenuhi apa yang disyariatkan Allah. Ya itu, jangan justru dilanggar. So, kalau dilanggar nanti justru dampaknya malah buruk. Ya, tadi. Berikutnya menyepelekan dosa. Dianggapnya masih ada hari esok. Allah kan maha pengampun, maha penyayang. Ya. Kan kalau masuk neraka juga tidak abadi. Kalau orang muslim bisa nanti, walaupun lama di neraka nggak apa-apa, yang penting masuk surga belakangan. Masa begitu berpikirnya seorang muslim? Para sekalian, menyepelekan dosa itu ternyata menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sahal bin Sa'ad, kata Rasul, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Wa innama masalu muhaqqiratiz dzunub qaumin nazaru fi batni wadin, dan seterusnya sampai akhir hadis. Bahwa kata Rasul, hati-hati kalian, waspada kalian dari menyepelekan dosa. Jangan menyepelekan dosa. Jangan mengecilkan maksiat kepada Allah. Karena justru kata Rasul di akhir hadis ini adalah justru yukhadu ya biha sahibuha tuhliku, akan menyebabkan pelakunya menjadi binasa, celaka, sial, gagal, berhak murka Allah. Alhamdulillah. Bapak sekalian, ya kita semua melalui Zulhijjah ini antara lain diajari banyaklah taat pada Allah, penuhilah panggilan Allah, bukan justru adalah berpaling dari Allah dan bermaksiat. Khomer, Bapak sekalian. Ya. Mungkin yang kemarin heboh ya di DKI, gitu kan. Itu adalah sebetulnya kalau kita umat Islam yang saya bahas, harusnya tahu, ada informasi dari Allah bahwa khomer itu adalah sengaja, itu permainan syaitan. Itu adalah media syaitan untuk membuat manusia kacau, cekcok, bermusuhan, berbunuhan, tidak beramoral, tidak bermoral, bermoral binatang. Itu adalah khomer. Lihat dalam surat Al-Maidah ayat 90-91, kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Itu kotor, keji. Itu pekerjaan syaitan. Kata Allah, tinggalkan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tinggalkan oleh kalian khamr kalau kalian ingin berhasil, ingin sukses. Kata Allah, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir, dan seterusnya. Kata Allah beritahu pada kita, itu senjata syaitan supaya kalian bermusuhan, supaya kalian saling benci satu sama lain, supaya kalian jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sholat gitu. Itu akibat khomer. Kenapa orang malas sholat? Kenapa orang itu tidak mau berpikir ingat pada Allah, bahwa kamu itu ciptaan Allah, bahwa kamu itu akan mati, bahwa kamu itu tidak boleh semena-mena, tidak berarti bahwa tubuhmu itu diperlakukan semaumu. Minum itu, makan itu, tidak. Nah, para ibu sekalian, jadi itu adalah sesuatu yang harusnya kita tumbuhkan. Jangan, karena itu adalah identik dengan pekerjaan syaitan. Hindari, jauhi. Nah, jadi kalau kita mau sayang pada diri kita, pada keturunan, pada masyarakat, pada bangsa dan negara, ya harusnya tega untuk atas keimanan dan keislaman itu yang berkonsekuensi pada jangan dekati yang diharamkan oleh Allah, antara lain khamr. Jangan menambah susah orang susah. Itu harusnya implementasi daripada spirit Zulhijjah itu begitu. Kan dalam Islam tadi diajarkan, kamu harusnya berbagi, berkorban, bagi, senangkan orang lain, tetangga, handai tolan, orang miskin, orang yang butuh. Buat mereka senang. Mungkin biasanya tidak makan daging, kasih daging. Mungkin tidak hanya 5 tusuk sate, tapi sekilo. Jadi orang senang. Jangan justru menambah susah.
Justru dalam Islam itu dilarang menyusahkan orang itu. Sudah miskin dibuat miskin, sudah susah ditambah keparat. Itu tidak benar. Bukan ajaran Islam. Moral Islam bukan begitu. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ya, bahwa Rasul bersabda langsung pada hadisnya, kata Rasul, hal tunsaruna wa tursakuna illa bidu'afaikum. Kalian harus sadar, harus tahu, kata Rasul, bahwa kalian diberi pertolongan, kalian diberi rizki, itu karena adanya orang-orang dhaif, orang-orang lemah. Jangan mentang-mentang, begitu bahasanya. Mentang-mentang di atas, mentang-mentang berstatus tinggi, mentang-mentang dielukan orang, mentang-mentang dijunjung tinggi, mentang dan seterusnya. Lalu menyepelekan, menghinakan, mengolok-olok orang kecil, menyusahkan orang kecil. Bantu mereka, ringankan beban mereka. Ternyata kita semua ini mendapat pertolongan dan rezeki itu karena adanya mereka. Itu hadis yang menyatakan itu. Itu berita dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu para sekalian, jadi mungkin saya percepat. Ya, di sini ada bahaya sekali ya. Kata Rasul, barang siapa yang membuat orang lain susah, Allah akan beri dia susah. Ngeri nggak tuh para sekalian? Jangan suka menyusahkan orang. Nanti Allah beri kamu susah. Islam mengajarkan, kata Rasul, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi oleh kalian yang di bumi, nanti Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Itu ajaran Islam. Sangat luhur sekali Islam itu. Jangan bercerai-berai, ya. Kan tadi, ya, Dzulhijjah itu mengajarkan kita bersatu, kan. Ternyata kalau kita tidak bersatu itu bermasalah. Lihat surat Al-Anfal, Allah berfirman, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbir innallaha ma'as-sabirin. Kalau kamu bercerai-berai, nanti kamu gagal, kamu kalah, kamu menyesal. Galakan takwa. Kalau kita ingin negeri kita ini makmur, baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur, maka spirit Dzulhijjah mengajarkan kita untuk bertakwa. Kata Allah, kalau penghuni negeri ini bertakwa beriman, kami akan beri keberkahan. Selalulah beristighfar dan bertaubat. Kata Allah, ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwah ila quwwatikum. Para ibu sekalian, resep menurut Al-Qur'an, konsep Al-Qur'an supaya negara ini makmur itu taubat dan istighfar. Istighfarlah, mohon ampunlah kalian kepada Allah, bertobatlah kalian kepada Allah, Allah akan turunkan air dari langit, maksudnya hujan, rezeki, makmur, ya, dan Allah akan berikan kekuatan. Jadi kita akan menjadi mandiri, kita akan disegani, kita bahkan ditakuti orang, diperhitungkan oleh orang. Itu kalau kita istighfar dan tobat. Tentu jangan dipahami astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, cukup dengan begitu para sekalian. Tentu dengan pembahasannya. Jadi kalau orang beristighfar tentu tinggalkan maksiat, jangan astagfirullah tapi dia berbuat maksiat, kan nggak mungkin. Jadi demikian para ibu sekalian, karena waktu ya supaya ada tanya jawab, maka silakan saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Intinya adalah saya ingin mengesankan bahwa sebetulnya adalah Dzulhijjah yang kita lalui itu kesempatan baik. Di antara spiritnya adalah mengajarkan pada kita untuk taat dan patuh pada Allah SWT dengan bab baik dan tadi saya sudah sampaikan. Tetapi implementasinya supaya kita taat patuh gimana? Nah tadi saya sudah sampaikan beberapa. Mudah-mudahan konkret. Ya, jangan bermaksiat. Justru lakukanlah ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Istighfarlah, bertobatlah kepada Allah. Mudah sebetulnya. Sudah pada tahu kita. Tetapi kalau kita sudah tahu, maka tumbuhkan, perkokoh, dan sebarkan, ajarkan, ajak orang lain. Sehingga merembah bukan saja orang kita yang hadir, tetapi juga akan semakin banyak orang-orang yang soleh. Demikian, para ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah penjelasannya begitu lengkap tentang spirit Idul Adha ini. Silahkan ibu-ibu mungkin yang ada yang mau bertanya. Sudah jelas semua Bu ya? Sebentar Ustaz. Ada yang mau bertanya ibu-ibu? Silahkan. Mengenai Ustaz, boleh tanya nggak Ustaz? Silakan Ibu. Ya, jadi gini, kalau untuk menentukan satu Zulhijjah itu agak sulit kan Ustadz ya. Ketika dalam perjalanan 5, 6 itu kan bisa jelas dilihat umur bulan itu sudah umur berapa gitu loh Ustadz. Nah, itu mudah nggak untuk melihat seperti itu? Ya. Makasih. Langsung jawab Bu atau ada pertanyaan lain? Satu-satu aja mungkin Ustadz. Langsung jawab ya. Ya, jadi para ibu sekalian, sebetulnya setelah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa penentu awal bulan dalam konteks ibadah bagi umat Islam itu adalah ru'yatul hilal, bukan hisab ya, tapi ru'yatul hilal, melihat hilal. Nah, mereka berbeda pendapat. Ini melihatnya itu, kalau sudah ada satu negara yang melihat, apakah semua negara harus ikut, ataukah setiap negara boleh menentukan, punya ru'yah, punya pendapat, hasil ru'yah masing-masing. Berbeda pendapat tuh, Pak Ibu sekalian. Ada yang mengatakan, sudah cukuplah kalau satu negeri, semua tinggal lihat aja. Yang kedua adalah, katanya setiap negeri boleh lihat. Setiap negeri boleh lihat itu yang kemudian menyebabkan umat Islam itu berbeda. Ada yang mengatakan hari ini, ada yang mengatakan besok, ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 30. Sebetulnya yang salah bukan hadisnya. Yang salah bukan hadisnya. Tapi bisa jadi adalah ijtihad fikihnya. Bapak sekalian, di era zaman sekarang, kata orang itu sekarang era industri 4.0 ini, di mana orang sebut dengan globalisasi ini, di mana dunia yang bulat segede gini adalah seperti satu kampung, satu kota kecil ini, sebetulnya mudah saja. Mungkin ada ibu-ibu, bapak-bapak, ibu ya, yang ada famili, ada saudaranya lagi ibadah haji sekarang ini, coba lihat. Lagi ngapain Bu? Pak, gitu ya. Hari ini adalah hari Rabu. Jadi kalau orang haji itu sudah selesai. Tidak ada di Mina itu sudah bersih. Orang haji ya, kalau orang yang pengurusnya, petugasnya masih banyak lah, mau beres-beres. Karena Ahad, Senin, Selasa. Bahkan Senin itu banyak jamaah haji yang sudah pergi dari Mina. Karena takjul, ya istiqjal, karena buru-buru. Hari Senin mereka sudah harus pergi. Kalau ada yang mau menyempurnakan, maka mereka sampai hari Selasa. Sudah 13. Nah, lihat di situ, udah mana? Oh, sekarang udah nggak di Mina, sudah kita lagi jalan-jalan, shopping, lagi siap-siap mau pulang. Paling begitu, Bu. Kita bisa pantau, kita bisa monitor dari sini sekarang, di mana kita duduk di Jakarta, di mana. Jadi negara itu sudah kecil sekali.
Nah, karena itu walaupun betul ru'yahnya seperti itu. Nah, kalau kita mau analogikan bahwa Arafah itu bukan di Jakarta tapi di sana, dan itu adalah ru'yah. Di sana kan ru'yah. Jangan kaitkan dengan politik, katanya jangan kaitkan dengan politik. Nah, coba tidak politik. Di sana sudah melihat. Nah, lalu kita di sini berapa selisihnya? Dan kemudian bahwa tadi negaranya sudah kecil. Negaranya sudah kecil. Tinggal sistem gunakanlah teknologi berapa. Nggak mungkin timur lebih belakang dari barat. Matahari kan itu dari timur dulu baru ke barat. Jadi kalau mereka sudah maghrib, kita pasti sudah asar. Nah, oleh karena itu seperti itu sudah. Jadi Bapak sekalian, menurut pandangan yang saya ketahui adalah bahwa untuk Arafah terutama, ya karena kita sudah zaman seperti ini, bukan berarti kita menolak ya, terhadap hadis Quraib yang meriwayatkan bahwa Abdullah bin Abbas berbeda dengan Muawiyah dalam Ru'yatul Hilal, tetapi sebetulnya kemaslahatan untuk urusan Zulhijjah dan Arafah itu adalah seperti itu. Karena ya sekarang kan masih hari tasrik, padahal mereka sudah tidak ada di Mina. Katanya kita lebih duluan, atau di sana lebih belakangan. Jadi menurut saya ada seperti itu. Belum lagi adalah kalau orang tidak dari si hisab, ternyata adalah karena terjadi perubahan. Ya, bahwa dari asalnya 2 derajat, 3 sekian, sekarang dirubah menjadi 3,6 sekian. Ya wajarlah menjadikan berubah sistem keputusan. Jadi demikian itu. Jadi menurut saya adalah untuk urusan Arafah hendaknya kita adalah melihat melalui ru'yah, tetapi yang ada Arafahnya, ditambah bahwa sekarang dunia ini sudah kecil, sudah bisa dengan komunikasi, dengan kontak, dengan konfirmasi segala macam yang memudahkan bagi kita, sehingga persatuan umat Islam itu lebih mudah dibangun. Demikian. Dan Ustaz. Sama Bu. Yang lain ada yang mau bertanya? Kalau berbeda gini, Ustadz, berarti nanti Muharramnya juga sebenarnya geser ya, Ustadz ya? Kalau mau konsisten gitu. Kalau menurut saya adalah kalau mau konsisten harusnya setiap bulan itu ada sidang isbat. Iya. Betul. Nanti Muharramnya ikut kalender hisab lagi, jadi kita yang bingung. Ya, jadi harusnya sidang isbat terus, tiap bulan sidang isbat. Loh, kenapa kan? Iya. Ibadah itu, umat Islam itu setiap hari seumur hidup, seluruh usia itu ibadah. Misalnya pagi itu ada fajar shodiq, kan tiap fajar shodiq ibadah. Terbenam matahari itu ibadah, terbenam matahari maghrib, berarti maghrib ibadah juga. Aqimis salata dulu syamsi ila wasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Saum itu ada saumul isnain wal khamis, ayyam al-bid. Ayyamul bid itu saum di pertengahan bulan. Nah, gimana menentukan pertengahan bulan? Orang awalnya nggak ketahuan. Jadi kalau gitu harusnya ru'yah itu sidang isbatnya tiap bulan. Jangan hanya Ramadan dan Idul Adha. Dari situ akan bisa ketahuan. Tetapi sekarang ini ya sebetulnya dengan teknologi canggih ini sudah mudah. Hisab itu boleh dipakai sebagai sains dan ilmu tentang teknologi, tapi bukan untuk menentukan hukum halal haram, boleh tidak, dan seterusnya. Tetapi ikutilah sunnah Rasul bahwa ketika ru'yah sudah dapat, maka sudah tunduklah kepada Rasul. Kata Rasul, sumu liru'yati, wafturu liru'yati. Saumlah kalian kalau kalian melihat. Berbukalah kalian kalau kalian. Sudah, tinggal ikuti aja, susah. Jadi ya saya khawatir kalau bisa jadi seperti yang Ibu katakan tadi, berubah. Tanggal 1-nya berubah. Walaupun bulannya nggak berubah. Sebetulnya karena misalnya kan istiqmal Bu ya. Kalau istiqmal itu kan menambah 30. Tetapi bulannya kan tetap segitu. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Kata Allah Taala, dan matahari bulan itu diperjalankan oleh Allah sesuai dengan garis edat. Jadi seperti itu. Cuman pandangan kita karena tidak terlihat oleh awan, jadi
disempurnakan. Kata Rasul, fa in humma alaikum fa'akmilu iddata sya'bana salasin. Kalau kamu tidak bisa terlihat pandanganmu karena terhalang oleh uyum, oleh awan, sempurnakan 30. Berarti kan bukan bulannya masalahnya, pandangan kita terhalang oleh awan. Berarti bulannya besok ketika awan itu sudah tersingkap, ya segede tanggal 2, gitu, segede tanggal seperti itu. Kalau tanda kata itu cuma Gimana, Bu? Enggak. Ya. Kepencet kali. Ya. Iya Ustadz, gimana tadi penjelasannya? Ya. Ya, jadi saya khawatir, ya sebetulnya kan kalau sudah 30 misalnya kan, fa in humma alaikum, kalau kalian pandangan kalian itu terhalang oleh guyum, ghamam, bahasa kitanya adalah awan. Nah, berarti kan kita tidak tembus pandang tuh, jauh sana ke bulan. Sebetulnya bukan bulan yang jadi masalah, karena pandangan kita yang masalah kan, betul tidak? Nah, tapi Allah memberi kepada kita kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah, kamu nggak usah biasa. Kalau nggak kelihatan, udah sempurnakan 30. Nah, awan itu kan bisa jadi batasan sampai batasan Indonesia. Indonesia yang segede benua ini nggak ada yang bisa lihat. Indonesia yang sebesarnya segede benua ini nggak ada yang bisa lihat tuh bulan. Semua awan menutupi Indonesia semua. Ya sudah, tetangga Malaysia bisa, atau seperti itu. Atau yang lebih mudah tadi, ya, bahwa sekarang kalau dulu mungkin lah, ya, Abdullah pada waktu Quraib itu adalah berdialog ya, dengan Abdullah bin Abbas, katanya bahwa kamu gimana? Kami lihat hilal itu adalah malam Jumat, kata Quraib. Kata Abdullah bin Abbas, kami di sini lihat malam Sabtu. Berarti beda kan? Malam Jumat dengan malam Sabtu. Malam Jumat itu keputusan Muawiyah, Amirul Mukminin. Abdullah bin Abbas adalah tidak sesuai dengan keputusan itu, tapi malam Sabtu. Nah, gitu, seperti itu. Nah, terjadi apa? Tapi itu kan zamannya Muawiyah. Kalau kita bicara bahwa zaman itu adalah menerima tentang bahwa zaman dulu belum ada sains yang menyentuh sampai dengan teknologi lensa segala macam. Nah, karena sudah ada. Berarti tinggal tanya aja Muawiyah, gimana? Oh, malam Jumat. Sudah selesai malam Jumat. Kan gitu. Rasul ketika mengatakan, la hakaza amarona Rasulullah SAW. Abdullah bin Abbas ketika menjawab, kenapa? Kan sudah terlihat. Kata Abdullah bin Abbas, tidak. Kita demikian disuruh oleh Rasul. Maksudnya adalah mengikuti sesuai ru'yah. Ru'yahnya ru'yah yang dilihat oleh Abdullah bin Abbas. Berarti kalau para ulama katakan setiap negara boleh melakukan ru'yah. Nah, tetapi kalau kita lihat pada hakikatnya, pada saat Abdullah bin Abbas tidak bisa menjangkau informasi dan keputusan yang ada pada waktu itu Muawiyah. Coba kalau mungkin ada keputusan dari Muawiyah, kan Abdullah bin Abbas tidak akan tidak akan melanggar juga, karena Muawiyah termasuk membaiat Muawiyah juga. Abdullah bin Abbas itu sahabat, Muawiyah adalah sahabat. Waktu itu Muawiyah jadi khalifahnya. Tentu taat ulil amri juga Abdullah bin Abbas. Kalau informasi itu datang, karena ada keputusan. Jadi saya kira seperti itu. Nah, zaman sekarang semua serba mudah, serba transparan dan tepat, ya, bisa diketahui. Ya, saya kira lebih memudahkan persatuan, memudahkan ibadah segala macam. Sekarang serba mudah. Jadi demikian. Baik Ustadz. Berarti nanti puasa 9 Muharramnya itu berarti ikutin kalender lagi ya Ustadz? Ya, harusnya kalau mau konsekuen tadi saya katakan sidang isbat lagi. Iya, tapi kan biasanya nggak ada. Kalau tidak ada sidang isbat, maka harusnya organisasi di Indonesia bisa melihat, bangsa yang bisa melihat. Kalau enggak ya yang mudah,
siapa yang paling mudah untuk diikuti bagi umat Islam, dan itu ru'yatul hilal, itu kita ikuti. Mungkin ada di Thailand, ada di Malaysia, ada di Saudi, boleh kita melakukan analogi seperti itu. Mudah-mudahan ada informasi, nanti kita lihat di awal 1 Muharram. Ya, udah 1 Muharram. Ya, kalau berselisih kan susah juga betul. Ya. Padahal Asyura itu penting, itu tidak. Nah, begitu salah menentukan kan jadi masalah juga. Jadi terus. Gitu. Padahal bulannya itu segitu-gitunya. Ya. Iya, ya, nggak ketemu. Tidak mungkin ada hari 31. Pasti adalah 30. Dan itu adalah kekecualian. Penanggalan umat Islam itu 29 hari. Rasul bersabda, asyahru tis'atan wa isyruna yauman. 1 bulan itu 29 hari. Nah, ada 30 itu karena kekecualian. Jadi kalau mau dihitung secara ilmu falak, ya, memang memungkinkan ada hari 30, ya, karena lebih, makanya kan tengah bulannya kita beda dengan bulan matahari, kan, hitungan matahari. Kita itu adalah pertengahan bulannya itu dari mulai tanggal 13, 14, 15. Maksudnya kalau mau ke ganjil berarti 14, 15, 16 kan gitu. Tapi karena kita Qomariyah itu udah 29, makanya lebih dulu 20, 14, 13, 14, 15. Itu ayyamul bid. Nah, yang jadi masalah kalau awalnya tadi berubah, tanggal 10 Asyura berubah, nanti hari ayyamul bidnya juga berubah. Yang lain masih ada yang bertanya? Sepertinya tidak ada ya, Ustaz. Ya. Mungkin ditutup dengan doa. Silakan, Ustaz. Baik. Karena tidak ada yang bertanya, kita akhiri majelis kita dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita dengan hidayah. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu ajilahu wa ajilahu ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.